close till I get up. Time is Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita dipertemukan kembali dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9 semester ganjil. Baik, gimana nih kabarnya anak-anak? Walaupun pembelajaran masih daring, tetap semangat ya. Jaga kesehatan, jaga ibadahnya. Yang utama jaga sholat 5 waktunya. Baik, mudah-mudahan anak-anak ibu semua dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya anak-anak bisa presensi di kolom komentar ya. Tulis nama dan nomor presensinya di kolom komentar. Baik, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran kali ini, anak-anak alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ditirukan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul alim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa dan surah tadi, kita dimudahkan dalam memahami pembelajaran kali ini ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dan sebelumnya atau selanjutnya bisa barokah ilmu tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya apa sih materi kita hari ini? Ayo, ada yang tahu nggak? Baik, materi kita kali ini adalah perkembangan pesantren dan perannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Nah, apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama ada pengertian pesantren. Yang kedua ada sejarah pesantren di Indonesia. Yang ketiga ada perkembangan pesantren di Indonesia. Dan yang keempat ada peranan pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Baik, ya selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, anak-anak bisa menyimak di buku Sejarah Kebudayaan Islam ya, di dalam buku pegangan. Nah, oke, yang pertama, coba anak-anak tahu nggak sih apa itu pesantren? Nah, pesantren itu adalah sebuah lembaga pendidikan yang siswanya tinggal bersama dan belajar 24 jam. Jadi semua kegiatan itu ada di pesantren. Belajarnya, terus kegiatan-kegiatan keagamannya, dan di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai, dan mempunyai asrama untuk menginap santrinya. Nah, jadi di pondok pesantren kayak gitu tuh semua kegiatannya ada di pondok pesantren itu, dari pembelajarannya sampai tinggalnya kayak gitu. Nah, santri tersebut berada dalam kompleks yang juga menyediakan masjid untuk beribadah. Nah, masjidnya untuk beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan keagamaan. Jadi semua kegiatannya itu dilakukan di pesantren tersebut. Baik, yang selanjutnya yang akan kita bahas yakni sebutannya. Jadi sebutan pesantren dan pemimpin di pesantren di setiap daerah itu berbeda-beda ya anak-anak. Misal yang pertama ya, di Aceh itu dinamakan pesantren. Nah, disebut dengan dayah atau rangkang Meunasah.
Nah, kalau di Pasundan itu disebutnya pondok. Nah, kalau di Minangkabau itu ada surau. Jadi di setiap daerah itu ada sebutannya yang berbeda-beda kayak gitu. Tapi tetap sama, tetap untuk tempat untuk belajar kayak gitu ya. Baik itu ilmu agama kayak gitu. Terus, nah, pemimpin pesantren tertinggi atau pengasuh itu di setiap daerah juga berbeda-beda. Misalnya di Jawa itu disebut dengan kiai, kalau di Aceh disebut dengan tengku, terus kalau di Minangka itu disebut dengan datuk atau buya, dan di Sunda itu disebut dengan abah atau anjengan kayak gitu. Terus yang selanjutnya yang akan kita bahas yakni mengenai sejarah pesantren. Ada yang tahu nggak sejarah pesantrennya itu gimana? Nah, pondok pesantren di Indonesia itu sudah ada sejak dulu, sejak zaman Wali Songo anak-anak. Nah, ketika itu Sunan Ampel itu mendirikan sebuah padepokan di Ampel di Surabaya. Nah, itu dijadikan pusat pendidikan di Jawa. Nah, para santri yang berasal di Pulau Jawa datang untuk menuntut ilmu agama. Bahkan di antara santri-santrinya itu ada yang berasal dari Goa, Talo, dan Sulawesi kayak gitu. Jadi gak hanya santri-santri dari Pulau Jawa saja. Nah, yang selanjutnya sejarah pesantren. Nah, pesantren Ampel yang didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim ini merupakan cikal bakal berdirinya pesantren-pesantren di tanah air. Jadi karena didirikan oleh awal mulanya itu didirikan oleh Syekh Maulana. Nah, ini menjadi cikal bakal tersebarnya pesantren di tanah air. Nah, sebab para santri yang telah menyelesaikan studinya merasa berkewajiban mengamalkan ilmunya di daerah masing-masing. Jadi yang udah selesai belajar di pesantren itu ilmunya disebarkan, diamalkan kepada orang-orang atau di daerah masing-masing. Nah, maka dari itu didirikanlah pondok pesantren yang mengikuti apa yang mereka pelajari selama di pesantren. Seperti itu ya sejarah mengenai pesantren. Nah, selanjutnya yakni ada tujuan didirikannya pesantren. Nah, kan kita tahu yang mendirikan awal itu ada Sunan Ampel tadi ya. Lah, pesantren itu juga merupakan bapak dari pendidikan Islam di Indonesia, di mana bila ditinjau dari sejarahnya dilahirkan atas kesadaran kewajiban dakwah Islamiyah, yakni menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam sekaligus mencetak kader-kader ulama. Jadi itu ya sebab didirikannya pesantren, ini untuk menyebarkan dan mengembangkan agama Islam sekaligus mencetak kader-kader Islam ulama itu. Nah, dalam pesantren itu ada beberapa unsur. Nah, unsur yang pertama itu ada masjid. Kita tahu ya, masjid itu sebagai tempat ibadah kayak itu di pesantren itu ada masjid. Terus yang kedua ada asrama. Nah, asrama ini untuk tinggal para santri kayak gitu. Yang selanjutnya ada kitab. Nah, kitab ini media atau sarana yang dipelajari dalam pondok pesantren. Yang keempat ada kiai, yakni yang mengajarkan, yang memimpin dalam suatu pondok pesantren. Yang selanjutnya tentunya ada santrinya kayak gitu. Jadi unsur-unsur pesantren ada 5 ya. Yang pertama ada masjid, terus ada asrama, ada kitab yang dipelajari tadi, ada kiai, dan ada santrinya. Oke, yang selanjutnya yakni ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini sebenarnya ada banyak sekali. Ibu hanya menjelaskan beberapa ya. Yang pertama ada bandongan atau wetonan. Nah, ini media pembelajarannya itu kiai membacakan, menerjemahkan, dan menjelaskan kitab. Nah, santrinya menyimak dan memaknai dan mencatat apa yang disampaikan oleh kiai. Kayak gitu. Yang kedua itu ada metode sorogan, yakni metode di mana santri itu membaca kitab, kemudian kiai menyimak dan membenarkan bacaan santri tersebut. Kayak gitu.
terus ada pasaran. Nah, metode pengkajian kilat bisa disebut kayak gitu, pasaran itu. Nah, ini dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu, misal ada bulan Syawal, Zulhijjah kayak gitu. Jadi dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu. Yang selanjutnya ada metode musyawarah dan atau bahsul masail, yakni metode pembelajaran yang mirip diskusi atau seminar-seminar. Jadi seperti kita dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari kayak gitu ya, kayak sekarang ini. Jadi ada diskusi kayak gitu atau seminar. Terus yang selanjutnya ada muhafadzah, hafalan, yakni adalah kegiatan belajar santri dengan cara menghafal suatu teks tertentu di bawah naungan, bimbingan, dan pengawasan kiai atau ustadz. Yang selanjutnya ada perkembangan pesantren di Indonesia. Itu ada dibagi menjadi 3. Perkembangannya itu berdasarkan data dari penelitian atau dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan serta Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2006 tidak kurang ada 14.667. Ibu ulang ya, ada 14.067. Itu ada pondok pesantren yang tersebar di Indonesia, itu data pada tahun 2006. Nah, yang selanjutnya itu adalah hal yang menunjukkan bahwa pondok pesantren secara kuantitatif mempunyai perkembangan dan tetap menjadi kebutuhan bangsa Indonesia. Jadi adanya pondok pesantren ini menjadi kebutuhan untuk Indonesia dan mampu berkembang pesat di Indonesia. Nah, yang selanjutnya ada persebaran pondok pesantren terbanyak itu berada di Pulau Jawa, kemudian disusul Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, yang selanjutnya adalah peranan pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama ada tafaquh fiddin, yaitu memberikan pendidikan dan pengajaran yang baik dalam memahami agama. Nah, pondok pesantren ini yakni memberikan pengajaran, ya kita tahu ya, dalam pondok pesantren ada memberikan pendidikan, pengajaran dalam memahami agama Islam tentunya. Nah, yang selanjutnya yakni memberikan landasan moral agama yang baik berdasarkan tuntunan ajaran Islam. Nah, dengan adanya pesantren kita diajarkan tentang moral-moral agama Islam kayak gitu berdasarkan tuntunan ajaran Islam gitu. Terus yang selanjutnya ikut serta dalam pembangunan bangsa dan negara dengan memberikan landasan moral bagi pembangunan bangsa dan negara. Dengan adanya pesantren, dengan dibangunnya moral-moral tersebut menjadikan setiap bangsa Indonesia mempunyai moral yang baik karena dituntut dalam agama Islam. Seperti itu ya, nah. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Ada kurang dan lebihnya, aku mohon maaf ya. Nah, sebelumnya anak-anak juga dapat mengakses atau melihat dari sumber-sumber lain kalau ada yang belum jelas terhadap materi yang Ibu sampaikan. Nah, anak-anak juga bisa menyimak pada buku panduan, terus membaca buku-buku yang lain seperti itu. Nah, untuk selanjutnya untuk tugas, anak-anak nanti akan Ibu berikan tugasnya di WA group ya, nanti bisa anak-anak simak. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ada kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is